Salam sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Renungan yang paling singkat yaitu seri yang kelima dari topik renungan keluar dari zona nyaman. Saudara, mungkin saudara marah, saudara tidak setuju, saudara menolak apa yang saya katakan berikut ini. Kalau engkau sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati, atau engkau dipanggil dalam 5 jawatan sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan, sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai penginjil atau guru, maka di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan ini tidak ada zona nyaman. Sekali lagi, kalau engkau sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati dan engkau dipanggil dalam pelayanan yang spesial sebagai sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan, atau sebagai rasul, jawatan rasul, atau gembala, atau sebagai penginjil, atau sebagai guru, maka di dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan ini tidak ada zona nyaman di dalamnya. Perhatikan, kalau engkau merasa sudah nyaman dalam pelayananmu, perhatikan kembali. Jangan-jangan engkau mengatakan saya sudah melayani, padahal pada kenyataannya sesungguhnya engkau tidak melayani. Ya, engkau hanya melayani dirimu sendiri saja. Sibuk dengan pelayanan, khotbah di mana-mana, di gereja-gereja mondar-mandir, pindah satu gereja-gereja yang lain. Saudara nyaman dengan itu, saudara enak dengan itu, karena sudah memberikan kecukupan kebutuhan untuk sehari-hari, bahkan berlebihan lagi kalau setiap hari untuk khotbah. Perhatikan, kalau engkau nyaman dalam panggilan itu, perhatikan lagi panggilanmu, ya. Jangan sampai engkau berkata saya sudah melayani Tuhan, tetapi pada dasarnya engkau jauh sesungguhnya dari pelayanan sesungguhnya. Yeremia 20 ayat 9 berkata, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Luar biasa. Di dalam pelayanannya, Nabi Yeremia tidak nyaman sekalipun, dia tetap lakukan. Dan banyak dia sebagai nabi, dia melayani sebagai nabi Tuhan di kerajaan Israel Selatan, Yehuda, dan meninggal di Mesir. Kita tidak tahu catatannya meninggalnya dengan cara apa. Bandingkan dengan Rasul Paulus juga dalam Perjanjian Baru. Selama melakukan panggilannya, mereka tidak mengalami, para rasul tidak mengalami zona nyaman. Semua rasul matinya pun dengan tragis. Contohnya Rasul Paulus. Perhatikan ayat berikut ini, ya. Bagaimana dia melayani Tuhan. Kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, kita baca semuanya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat.
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan yang dengan tidak menyebut banyak hal-hal lain. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaah Tuhan. Saudara, Paulus melewati berbagai rintangan dalam pelayanannya, dan pada akhir hidup Paulus meninggal di Roma, disiksa, dipenggal kepalanya. Nah, saya mengambil apa yang dialami oleh para rasul dari Google sebagai berikut. 1. Matius dibunuh dengan pedang di kota terpencil di Ethiopia. Markus berakhir di Alexandria, diseret sepanjang jalan-jalan kota tersebut. Lukas digantung di sebuah pohon zaitun di daerah kuno di Yunani. Yohanes dimasukkan ke dalam sebuah ketel berisi minyak panas, namun selamat dari kematian oleh suatu mujizat, dan sesudah itu dibuang ke pulau Patmos. Petrus disalibkan di Roma dengan kepala di bawah. Yakobus yang lebih terkenal dipenggal kepalanya di Yerusalem. Yakobus yang kurang terkenal dilempari dari suatu puncak kuil yang tinggi, dipukuli keras-keras sampai mati dengan sebuah tongkat. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Andreas diikat pada sebuah salib. Di situ ia berkhotbah kepada para penganiayanya sampai ia mati. Thomas mati ditusuk tombak di Coromandel di India Timur. Yudas mati karena dihujani anak panah. Mula-mula Matius dirajam, kemudian dipenggal kepalanya. Barnabas yang non-Yahudi dilempari batu sampai mati di Salonika. Luar biasa. Para rasul, hamba-hamba Tuhan dulu melayani dengan luar biasa, bukan saja di tempat mereka di gereja, tapi mereka keluar dari gereja. Melayani keluar, karena itu panggilan sesungguhnya bagi orang percaya. Sekali lagi, keluar gereja melayani karena itu adalah panggilan sesungguhnya bagi hamba-hamba Tuhan, siapapun kita. Dari awal perjanjian lama sampai di perjanjian baru, kita dipanggil bukan untuk melayani intern saja, tapi sekalian kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi perhatikan kembali apa yang kau lakukan sekarang ini, apa layanan yang saudara buat saat ini, engkau perhatikan kembali, pelajari kembali dengan seksama. Saya berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin menyadari saat kami dipanggil untuk melayani Engkau, kami diuji dengan berbagai ujian iman, supaya kami selalu siap dalam setiap tantangan pelayanan kami. Kami aman dalam lindungan-Mu, tetapi tidak ada zona nyaman di dalam setiap panggilan pelayanan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk melakukan panggilan ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.